Assalamualaikum. Halo anak-anak. Ini adalah materi pertama kita loh. Di kelas 3. Di kelas 3 kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Dengan judul apa Bu Fia? Ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yuk langsung aja ya. Ayo. Makhluk hidup dibagi ada 3. Yang pertama ada manusia, yang kedua hewan, dan yang terakhir tumbuhan. Nah, ciri-cirinya kayak gimana ya? Yuk kita simak. Oke. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernafas. Apalagi Bu ada Suci. bergerak. Nah, Ya. hidup kan bergerak ya. Ada memerlukan makan. Makhluk hidup itu butuh makan loh. Kemudian tumbuh, berkembang biak, dan terakhir peka terhadap rangsang. Bernafas itu apa sih? Yuk kita simak. Oke, kita lihat bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup dan mengembuskan udara. Saat kita bernafas, kita mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Jadi kalau kita nafas itu menghirup oksigen ya Bu Suci ya. Iya. Yang kita hirup oksigen, yang kita keluarkan karbon dioksida. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kucing, sapi, kambing juga sama, bernafas menggunakan paru-paru. Beda lagi nih kalau ikan. Ikan itu bernafas dengan insang. Terus burung. Bernafas menggunakan puni-puni udara. Cacing, karena cacing itu di tanah ya, jadi nggak mungkin dia pakai udara, dia bernafas menggunakan kulitnya. Kemudian katak ini kan kadang dari darat, kadang dari air ya. Dia bernafas dengan 2 alat pernafasan. Yang pertama ada paru-paru sama Kulit. Nah, Jadi kalau lagi di darat, katak itu bernafasnya pakai paru-paru ya Bu Suci Iya. ya. Kalau lagi di air dia baru pakai kulit. Terus ada belalang. Belalang ini bernafas menggunakan trakea. Kayaknya kalau yang bernafas pakai trakea itu hampir semua serangga ya. Iya, Seperti kecoa. semut itu semua menggunakan trakea. Kemudian ada laba-laba. Laba-laba ini bernafas menggunakan paru-paru buku. Paru-paru buku itu apa sih Bu Suci? Nah, paru-paru buku karena namanya juga paru-paru buku, berarti bentuknya berlapis-lapis sama kayak buku. Nah, di situ digambarkan, nih sebelahnya nih Bu Fia, digambarkan cara bernafas. Nah, kita mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksidanya dihirup sama tumbuhan. Diproses dengan bantuan sinar matahari menjadi namanya proses fotosintesis. Fotosintesis itu ini ya, Proses pembuatan makanan kepada tumbuhan. pada tumbuhan. Nah, kemudian sama tumbuhan lagi setelah diolah, tumbuhan itu mengeluarkan yang namanya oksigen. Nah, kebalikannya dengan kita. Kalau kita mengeluarkan karbon dioksida, tapi kalau kalau pohon mengeluarkan oksigen. Dan oksigennya itu yang kita hirup. hirup. Makanya itu sebabnya kalau kita di bawah pohon rasanya seger, udara sejuk. Nah, karena tumbuhan itu mengeluarkan Oksigen, oke. Terus ciri-ciri yang kedua Bu Suci, ada dapat bergerak. Nah. Coba kita lihat. Apa ya? Ada yang bergerak itu Bu Fia. Iya, ularnya bergerak. Ularnya bergerak. Nah, coba Bu Fia. Bergerak adalah berpindahnya suatu benda atau makhluk hidup dari tempat semula. Sebetulnya bukan hanya berpindah saja. Kita seperti ini, tuh gerak. Ada yang kan bergerak tangannya. Meskipun nggak pindah, kan tempatnya tetap di sini. Ya, jadi bergerak itu bergerak tidak harus pindah. Oke. Nah, burung bergerak dengan sayap untuk terbang. Ikan bergerak dengan sirip untuk berenang. Kucing, kuda, sapi, manusia menggunakan kaki untuk berpindah ya. Ular, cacing bergeraknya dengan perut. Jadi dia kayak ngesot-ngesot gitu ya Bu ya. Iya. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Nah, tapi tumbuhan ini yang nggak bisa pindah tempat Bu Suci. Iya, dia bergerak dengan bantuan angin biasanya. Iya.
Jadi meskipun ada sinar matahari bergerak gini aja. Tapi kalau geraknya kayak gitu kayak yang di PPT Gambar ini, ini ya? di gambar ini berarti bergeraknya lewat bantuan angin. Oke, kita kembali lagi. Kelewat. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu Memerlukan makan. memerlukan makan. Kok ada nih, sinchan? ada sinchannya lagi makan, rakus sekali ya. Oke. Nih, makan nih. Nah, makhluk hidup memerlukan makan dan minum untuk bertahan hidup dan menghasilkan energi. Iya. Nah, manusia memerlukan makan untuk menghasilkan energi yang berguna untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kita kalau belum makan dan melakukan aktivitas berat, biasanya lemes ya. Lapar. Lapar terus bikin lemes jadi nggak semangat. Nah, itu makanya kita memerlukan makan. Dan orang kalau nggak makan lama-lama juga akan tidak hidup. Nah, betul sekali. Ini beda dengan tumbuhan. Tumbuhan ini dapat membuat makanannya sendiri dengan cara seperti yang Ibu jelaskan tadi, fotosintesis. Tumbuhan ini menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Oke, kemudian ada hewan. Nah, hewan juga membutuhkan makan dan minum sama kayak kita untuk mempertahankan hidupnya. Nah, hewan ini digolongkan menjadi 3 golongan, Bu Suci, berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, karnivora. Karnivora itu jenis hewan pemakan daging. Nah, contohnya seperti di gambar ini, harimau. Ada harimau. Yang di sampingnya ada herbivora. Herbivora ini pemakan tumbuhan, sayur-sayuran, pokoknya segala dari alam, bukan yang hidup ya. Jadi contohnya nih, ada kelinci yang makan wortel. Ya. Dan yang terakhir adalah omnivora. Dia makan semuanya, dia daging mau, sayur mau, semua mau. Ada contohnya yaitu tikus. Tikus makan apa aja mau. Ya, kardus bekas pun dimakan. Oh, bukan ya, itu untuk mengasah gigi ya. Iya betul, bukan dimakan. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, tumbuh. Nah, tumbuh ini seperti apa? Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil sampai dewasa. Nah, diawali pertumbuhan ini sedikit demi sedikit. Nggak mungkin kan sekarang kecil bayi besoknya langsung besar. Nggak mungkin. Contohnya manusia ini tumbuh dari bayi hingga dewasa. Jadi ada prosesnya. Iya. Yang kedua hewan tumbuh dari kecil menjadi besar. Contoh dari ayam sampai jadi Induk ayam. Yang terakhir yaitu tumbuhan. Tumbuhan ini mengalami pertumbuhan. Jadi dari biji sampai dia tumbuh meninggi. Ini ada ilustrasi gambarnya, Bu Suci. Ini ada gambarnya ya. Lebih jelas ini. Jadi manusia, pertumbuhannya manusia, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua ya sebetulnya. Terus untuk hewan di situ ada telurnya menetas jadi anak ayam. Kemudian terakhir jadi induk ayam. Ini ada yang beda nih. Ini apa pertumbuhan hewan? Contoh kayak kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu dari ulat dulu, kepompong. Habis itu tumbuhlah kupu-kupu kecil, kupu-kupu dewasa. Itu yang perubahannya yang tidak sempurna ya, metamorfosis. Oke. Terus yang terakhir ada tumbuhan di sini, contohnya cambah. Dari biji yang kecil, akhirnya tumbuh akar sedikit, terus naik ke atas, tumbuh daun, tumbuh. Akhirnya jadi tumbuhan baru. Oke, lanjut ya Bu Suci. Oke. Kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Kelima ya, Bu ya. Iya, kelima. Berkembang biak. Kayak kita cek. Nah, berkembang biak ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi makhluk hidup ini bisa meregenerasi ya. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Nih, cara berkembang biak itu dibagi 3 juga ya Bu ya? Iya, untuk hewan ya Bu. Ya. Untuk hewan dibagi menjadi 3. Manusia nggak ikutan ya Bu? Nggak ikut. Ya, manusia ini berkembang biak dengan cara satu kali aja, yaitu melahirkan, karena manusia tidak bertelur ya. Nah, kemudian kedua ada tumbuhan. Tumbuhan ini berkembang biak secara alami dan buatan. Alami ini misalnya tunas. Pisang ini kan bisa tumbuh menjadi keluar tunasnya bisa jadi tanaman pisang baru. Mangga dari biji sampai menjadi tanaman mangga baru. Nah, ini contohnya yang buatan. Buatan seperti kayak stek, cangkok. Nah, materi itu tadi
nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya ya, Bu ya. Betul. Oke, dan ini yang untuk hewan yang tadi dikatakan Bu Suci ada 3 jenis. Yang pertama berkembang biak dengan cara vivipar. Nah, vivipar itu dengan cara melahirkan. Contohnya seperti kucing. Nah, di sebelah ada gambarnya ya. Contohnya seperti kucing, dia melahirkan. Kemudian ada ovipar. Kalau ovipar berkembang biaknya dengan cara bertelur. Contohnya di situ itu bertelur. Kayak telur ya, telur kan bulat. Nah, di situ contohnya ayam ya. Ayam kan bertelur ya. Kemudian yang terakhir ovovivipar, yaitu bisa dengan cara bertelur dan beranak atau melahirkan. Contohnya buaya. Jadi buaya itu bertelur tapi telurnya menetas di dalam perut. Jadi dia bisa bisa bertelur kemudian beranak juga. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang ini biasa disebut dengan irritabilitas ya Bu ya. Yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang berupa menanggapi perubahan atau hal-hal sekitarnya. Misalnya, manusia memiliki bagian tubuh yang peka terhadap rangsang, misalnya mata. Mata ini peka terhadap cahaya. Jadi kalau misalnya kita kena cahaya dikit, otomatis mata kita akan berkedip. Merem-merem gimana gitu ya Bu ya. Nah, contohnya ini telinga juga peka terhadap rangsangan suara. Ada lagi contohnya nih Bu, misalnya kalau kita kena debu, otomatis kita pasti langsung bersin. Oh iya, kalau debu di hidung ya. Berdebu di hidung pasti kita bersin. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Jadi rangsangan debu tadi karena kotor tadi. Kemudian yang hewan. Kalau hewan misalnya bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Nah, jadi bekicot itu kalau kepalanya kita sentuh, yang kayak matanya itu, dia bakalan masuk langsung ke rumahnya. Langsung masuk karena itu dianggap sebagai ancaman bagi bekicot. Nah, bekicot atau siput ya kalau nggak tahu bekicot. Oke. Nah, yang terakhir tumbuhan. Contohnya putri malu seperti yang ada di gambar itu. Nah, jadi putri malu kalau disentuh daunnya dia akan menutup. Ya, jadi awalnya dia mekar gini, habis itu kena sentuhan langsung menutup. Iya, betul. Karena saking malunya ya Bu. Iya, makanya namanya putri malu. Putri malu, betul sekali. Oke. Berarti ini sudah lengkap ya. Sudah selesai kita semua. Sudah belajar tentang bernafas, dapat bergerak, memerlukan makan, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Nah, karena semua sudah kita jelaskan, coba sekarang Bu Fia dan Bu Suci mau tanya sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa ya? Apa ya Bu Suci enaknya? Ini aja deh. Coba nanti kalian catat ya. Kalian catat hewan itu berkembang biak dengan cara apa saja. Ya. Soal yang pertama, kalian harus menulis hewan berkembang biak dengan cara apa saja. Oke? Itu tugas yang pertama. Dan untuk yang kedua, tetap ditulis juga ya. Ditulis juga. Apa Bu Suci? Nah, apa ya yang kedua ya? Oh, ini aja Bu. Kira-kira makhluk hidup itu bernafas sama apa aja sih? Kan pasti beda-beda kan tadi ya, dari manusia, dari belalang, dari laba-laba, semua beda ya. Iya. Kalian tulis makhluk hidupnya itu bernafas pakai apa aja? Berapa? Ada ditulis berapa? Berapa? 5 aja deh. 5 makhluk hidup sama alat pernafasannya ya. Oke. Jadi ada 2 soal. Soal yang pertama, sebutkan cara berkembang biak hewan. Ya, ada 3 kan tadi? Itu disebutkan dan diberi contoh. Dan soal yang kedua, apa tadi Bu Suci? Menulis pernafasan hewan atau lebih tepatnya makhluk hidup ya. Oh iya. Nggak harus hewan. Lebih tepatnya makhluk hidup, alat pernafasannya seperti apa sih? Dan tulis 5 jenis. 5 jenis. Jadi 5 makhluk hidup dan cara alat pernafasannya. Hanya 2 soal, oke? Nanti kalau sudah ditulis di buku tulis,
difotokan, kemudian dikirim ke Bu Fia atau ke Bu Suci. Sudah ya, sudah dulu ya materinya. Cukup sekian ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.